Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi kita di channel Freedom Way. Salam freedom, freedom, freedom ya. Pagi ini kita akan memulai topik perbincangan seputar Ethereum ERC20 berbanding dengan ERC777 ya. Ini dimungkinkan karena kita akan membahas seputar Matador, decentralized teknologi kripto, atau lebih tepatnya mereka menggunakan arbitrage platform ya untuk melancarkan program marketing mereka di Asia di bulan depan nanti ya. Namun sebelumnya kita akan membahas ini lebih lanjut tentang apa itu ERC20, apa itu ERC777. Sudahlah teman-teman untuk melakukan subscribe dan like serta bunyikan tanda lonceng ya untuk memastikan teman-teman mendapatkan notifikasi setiap adanya informasi dan update terkini dari channel kesayangan kita di Freedom Way ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penggagas daripada Ethereum di awal-awal tahun 2013 ya, kita kenal sama-sama kita kenal yaitu Vitalik Buterin ya, Vitalik Buterin. Beliau ini di tahun 2013 sebenarnya pertama kali menggagas tentang developing open source blockchain ya, yang merupakan platform yang berbeda dari Bitcoin ya. Meskipun baru di Juli tahun 2015 baru secara masif diperkenalkan di market ya, dengan mengeluarkan lebih dari 73 juta ya Ethereum sebagai pre-mine ya. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya memang Ethereum di saat itu memang sampai saat sekarang adalah menggunakan platform proof of work ya, dan namun ya, diduga untuk kedepannya nanti akan beralih menjadi proof of stakes ya, atau mungkin lebih simple dan sederhananya orang-orang mengatakan ini sebagai staking ya. Oke, jadi sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang baru perbincangan tentang ERC20 ya, yang dimungkinkan ini adalah merupakan satu standar ya, karena diketahui bersama bahwasanya ERC20 sendiri itu memang merupakan satu smart contract yang merupakan banyak digunakan sampai dengan hari ini, dan itu dianggap sebagai suatu hal yang betul-betul sangat fantastik ya perkembangannya. Dapat diketahui sampai dengan hari ini Ethereum telah berhasil ya dengan circulating supply lebih dari 111 juta ya, 111,8 juta token atau coin ya, yang dalam hal ini pada hari ini pun sebenarnya memberikan suatu grow yang fantastik ya, berbanding baik ya, lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin sendiri ya. Seperti diketahui Bitcoin sendiri sampai dengan hari ini circulating supply-nya baru mencapai 18,4 juta ya, jadi masih ada tersisa kurang lebih sekitar kurang daripada 3 juta lagi ya. Nah, tetapi yang patut kita perhatikan bersama-sama, kenapa orang banyak memperbincangkan tentang ERC777 ya, meskipun dalam pelaksanaannya memang ERC777 ataupun 777 ini masih sangat jarang dipergunakan ya. Nah, mungkin ada lebih baiknya mungkin kita akan coba menelaah sebenarnya apa yang terjadi ya. Seperti kita ketahui bersama, ERC20 sendiri itu dimungkinkan memang begitu masif ya, begitu perkasa ya, dengan sampai saat ini diyakini bahwasanya harganya akan tetap melambung, apalagi ada satu sinyalemen untuk melakukan halving di tahun ini ya. Namun kita ketahui bersama bahwasanya ERC20 sendiri memiliki satu kelemahan, yaitu adanya critical bug ya, yang dimungkinkan adanya risiko potensi untuk kehilangan ribuan dan bahkan jutaan US dollar ya. Nah, sebenarnya sebelum bicara tentang ERC777 ya,
sebenarnya sudah ada ERC 223 ya, 223 ya. 223 dimungkinkan itu untuk lebih kepada memberdayakan, memperkuat security untuk terjadinya suatu implementasi ER smart contract itu menjadi lebih efektif ya. Namun halnya ERC 777 itu dimungkinkan untuk transaksi yang lebih besar, lebih masif ya, sehingga ini menjadi suatu opsi yang lebih mass ya, menjadi adoption mass yang lebih, boleh dikatakan tuh akan lebih kedepannya akan lebih bisa diterima oleh market secara baik ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, sebenarnya ERC sendiri apa sih maksudnya? Jadi ERC sendiri adalah singkatan dari Ethereum Request Comment ya. Jadi istilahnya tuh dalam hal ini sederhananya adalah request for comment sesuai dengan platform yang berada di dalam blockchain dengan sistem smart contract ya. Nah, sementara itu kode 2022377 ataupun 777 secara bersama-sama kita ketahui ini adalah satu kode yang dimungkinkan, yang memudahkan, yang ada di dalam penyampaian di dalam GitHub sistem ya. Jadi sehingga ini dimungkinkan bahwasanya orang-orang akan mengenal ERC 777 itu sebagai satu kemajuan ya. Dan ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, gebrakan dari Matador Crypto, yang dimana mengkombinasi antara kemungkinan antara mass adoption ataupun the wider of transaction ya, dengan yang namanya artificial intelligence arbitrage ya. Jadi teman-teman, jadi memang sekilas memang nampaknya memang Matador decentralized dengan teknologi yang terbaru ini itu dimungkinkan akan memberikan suatu katakanlah satu terobosan yang mutakhir ya, kombinasi antara arbitrage trading system ditambah dengan token yang memang berlandaskan dengan teknologi terkini ya. Dengan ERC 777 ini dimungkinkan memang nampaknya menjadi satu alternatif yang lebih katakanlah lebih spektakuler. Ini diharapkan karena transaksi-transaksi yang akan terjadi ini akan lebih wide ya, lebih lebar, lebih luas ya. Dan ini diyakini bahwasanya akan mengurangi faktor critical bug yang terjadi pada ERC20 standar sebelumnya. Jadi teman-teman, ini bisa jadi dan boleh jadi akan menjadi satu pemicu juga ya, satu pemicu di mana di tahun-tahun yang sangat kritikal ini terhadap Ethereum ataupun Bitcoin di tahun ini, apalagi kalau memang realita daripada ramalan Vitalik Buterin di tahun ini akan terjadi halving ya dengan Ethereum, maka dapat diyakinkan bahwasanya dalam bulan-bulan atau tahun ke depan Ethereum akan berlipat ganda ya nilainya. Untuk teman-teman ketahui, saat ini atau pagi ini saja itu Ethereum diperjualbelikan itu di lebih dari $200 yaitu persisnya yaitu di $262 ya, di $262 itu kurang lebih dengan grow dibandingkan dalam 24 jam terakhir adalah 7,2% ya, itu jauh lebih tinggi dibandingkan grow Bitcoin sendiri yang di saat yang sama hanya mencapai kurang dari 2% ya. Jadi ini satu perlambangan, mudah-mudahan ini suatu indikator yang baik ya, di mana kita ketahui bersama banyak platform-platform Ethereum juga yang sekarang ini ya bergelimpangan ya, bukan bergelimpangan ya, maksudnya itu bergentayangan ya di mancanegara ya, dengan bermacam-macam platform-platform yang ditawarkan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, inilah salah satu perbedaan yang mencolok bahwasanya penggagas ERC 777 ini mirip kalau kita naik pesawat jet ya, 777 itu waduh di samping badan lebar ya, di samping badan lebar
memuat muatan yang begitu banyak dengan kecepatan dan kestabilan yang luar biasa. Jadi rasa-rasanya mungkin kalau ERC 777 kira-kira mungkin secara analogi psikologikalnya mirip seperti naik pesawat Boeing 777 ya. Mudah-mudahan aja. Jadi di samping kenyamanan, di samping banyaknya muatan, ya justru kehandalan dari kenyamanan dan ketepatan waktu ya. Jadi teman-teman, ini update hari ini ya. Jadi mudah-mudahan update ini paling tidak bisa memberi suatu informasi tambahan sehubungan dengan adanya pre-launch untuk Matador decentralized technology ya. Dibilang kemarin dikatakan informasinya Matador decentralized technology, makanya dikatakan Matador DET ya, Matador DET. Ini adalah salah satu pilihan masa depan ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum melakukan subscribe, inilah saatnya untuk subscribe dan klik tanda lonceng sehingga teman-teman selalu juga bisa mendapatkan update dan notifikasi pada saat informasi dan informasi terbaru yang datang melalui channel Freedom Way ya. Jadi sekali lagi kami cukupkan sampai sini. Ini informasi hari ini, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, dan bila mana informasi terkini ini teman-teman rasakan itu bermanfaat, ya silakan share dan bagi rekan-rekan yang lain ya. Silakan nantikan informasi dan update kami di channel Freedom Way ya. Dan sekali lagi sebelum kami tutup ya, jangan lupa hari ini adalah kemarin tentunya sudah hari payday ya. Jadi hari ini langsung mungkin bergegas ke ATM untuk yang teman-teman yang sudah bergabung di sini untuk menarik cash di mana saja di ATM Visa di seluruh dunia ya. Nah, ini penting, jangan sampai lupa ya, udah masuk uangnya tolong ditarik ya supaya cepat habisnya dan tinggal buat lagi ya. Oke teman-teman, begitu saja update terkini dari channel Freedom Way. Salam freedom, freedom, freedom. Sampai jumpa. Bye bye.